Apa kabar Bapak Ibu? Hari ini saya akan sekedar sharing sama Anda semuanya. Tidak bermaksud untuk menggurui Anda, tapi saya bermaksud untuk menjajah Anda hari ini. Jadi saya bermaksud untuk memberikan sharing saya, ya, pengalaman saya dari apa yang saya dapatkan, dari apa yang mentor-mentor saya dapatkan, dari apa yang upline saya dapatkan, dari suka dukanya bisnis ini, cembung cepungnya bisnis ini. Nanti saya akan cerita sama Anda semuanya, sehingga nantinya pada akhirnya Anda bisa punya role, ya, Anda bisa punya aturan main, apa yang Anda bisa terapkan. Hari ini saya tidak mau mengajarkan Anda untuk bagaimana jago jualan, tidak, karena itu bagian, itu teknis. Tapi sebenarnya network marketing itu, kalau di Tiansi itu ada dua gitu ya. Ada direct, ada indirect, bonusnya. Zaman dahulu kala, kita sering main di indirect, betul nggak? Gaya MLM, tapi cara money game. Sponsoring orang, new apps, sponsori orang, new apps, sponsori orang, new apps, sponsori orang, new apps, sponsori orang, new apps. New apps gede, bonus gede. Bagi orang-orang lama yang udah lumutan mungkin sangat merasakan itu gitu. Pas puasa turun, bonus ikut turun. Itu yang terjadi dulu. Akhirnya bahasa yang muncul adalah, kalau jualan saya nggak mau. Saya kan mahasiswa. Itu yang terjadi dulu. It's long time ago. Zaman berubah. Ya, beda zaman, beda tantangan. Tantangannya sekarang yang kita hadapi adalah bukan cuman orang-orang yang rata-rata orang udah positif dengan Tiansi. Nggak ada lagi yang bilang, oh bisnis ini haram. Bisnis ini haram, nggak ada lagi yang ngomong seperti itu, karena banyak lah, kayak sekarang Tian Syariah, pada saat orang bilang haram, setelin lah Tian Syariah kan, insya Allah, udah KO dia, KO, klipnya itu aja diputar, jadi biar aja dia ngomong haram dulu, haram, sambil siapin setelin, insya Allah, lihat tuh siapa tuh, kan udah selesai, akhirnya dia ganti, masya Allah. Itu yang terjadi gitu ya. Maksudnya itu yang terjadi sekarang. Nah, tapi kayak tadi saya bilang, beda zaman, beda tantangan. Kalau bicara direct, this is no rules gitu. Nggak ada aturan. Anda mau kreatif, sekreatif apapun, nggak ada masalah. Anda mau bikin apa di situ, mau bagaimana, bikin web, segala macam, itu nggak ada aturan. Karena direct, penjualan langsung. Tapi kalau indirect, Anda harus punya aturan. Kenapa? Kalau indirect, kita bicara jaringan. Kita bicara networking. Tetapi perbedaannya begini Bapak Ibu, kalau Anda punya current 1 miliar, omset 1 miliar, misalnya Anda bintang 6, bintang 6 itu 24%. Jadi pada saat Anda punya current 1 miliar, Anda penuhin current 1 miliar sendiri, itu ya, bonus sendiri, itu bonus Anda bisa sampai 240 juta, 1 miliar. Tapi kalau Anda bermain di indirect, bonus Anda cuma 4%, berarti sekitar 40 juta. Pertanyaannya, adakah orang yang nyampe di direct sampai 1 miliar? Ada limit, ada batas. Memang harus dikombin. Cara dulu tetap kita pakai, cara tradisional dulu kita tetap pakai, cara sekarang kita masukin. Kebayang nggak kalau dia jago direct, indirect juga jago. Misalnya, current-nya 100 juta, tapi direct dia 20 juta. Pembelanjaan pribadi dia 20 juta, dia seorang bintang 6. Berarti bonus dari direct sendiri 4,8 tambah 4 juta, berarti 8,8 juta. Nah seperti itu. Jadi kalau itu dikombin jadi satu, itu jadi akan luar biasa. Banyak orang yang berhenti, itu karena dua faktor. Yang pertama, masalah yang paling berat adalah manajemen keuangan. Yang kedua, masalah adalah hubungan antara upline dan downline, kenyamanan. Dua ini. Jadi kalau Anda mau geledah, downline Anda yang berhenti, atau upline Anda yang berhenti, Anda geledah di dua hal ini. Karena dua hal ini Pak, 10 tahun yang saya hadapin ini terus. Hubungan upline downline, manajemen keuangan, itu terus yang saya hadapi. Jadi, nah hari ini saya pengen jelasin sama Anda pernah depresi di bisnis ini? Pasti ada lah ya. If MLM so great, why I am depressed? Betul nggak? Jika multi level itu begitu bagus, kenapa saya depresi? Bonus 50.000, bonus 2.000, potong pajak 2.000, kosong.
Benar nggak? Jalan sendiri, nggak ada upline. Bisnis ini itu tergantung dari sikap kita. Kenapa Anda ditolak? Mungkin karena sikap Anda itu merasa itu penolakan. Kalau ada orang berkata itu belajar, berbeda. Rontok. Kalau Anda down, itu sikap. Tapi kalau Anda merasa itu bagian dari proses, itu berbeda. Yang berikutnya, bonus kecil. Itu juga bagian dari sikap. Kinerja berbanding lurus dengan omset. Omset berbanding lurus dengan bonus. Kalau bonus tidak ada, berarti kinerja tidak ada. Kita bicara sikap, semuanya upline kabur, sikap juga. Kalau upline kabur kan sebenarnya nggak ada upline yang kabur karena ke atasnya masih ada. Sikap lagi, downline-nya apa nih? Nggak jalan, ini sikap juga sama sebenarnya kayak rontok ya. Ini sama rontok. Terus target nggak tercapai, ini sikap juga. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah mengenai sikap. Kenapa banyak orang depresi? Nanti kita akan bahas satu-satu kenapa dia bisa depresi. Bukunya Robert T. Kiyosaki mengatakan, ini di business school ya. Hal yang terpenting untuk menstabilkan network marketing bukan dari training produk, bukan dari jualan, tapi improve the human within. Mari kita kembalikan ke hitohnya dulu. Bisnis ini itu improve the human within. Membangun manusianya. Jadi Anda jangan salah kaprah. Sekarang Anda jago jualan, tapi cepat kembali ke hitoh. Sambil jago jualan, sambil pelajari. Sambil jago jualan, sambil recruiting. Sambil jago jualan, sambil recruiting. Anda recruiting pun jangan nyaman di recruiting karena bonusnya untuk di awal-awal dikit. Beda kalau Anda melakukan direct. Kalau Anda melakukan direct, Anda berani direct sampai 10 juta. Kalau umpamanya Anda bintang 6, bonus Anda itu udah 2,4 juta sendiri. Jadi kalau Anda bilang, banyak orang-orang berhenti di bisnis ini karena dia bilang biaya operasional di sini terlalu banyak. Di bisnis ini kan bangun aset. Enggak. Ada downline saya Pak, satu orang. Dia bilang begini, Pak, saya boleh nggak cari kerja? Dia udah berhenti kerja, terus saya boleh nggak cari kerja? Cari kerja buat apa? Buat biaya operasional. Saya tanya sama dia, kamu mau kerja apa? Ngelamar jadi agen properti atau agen asuransi Pak. Terus saya tanya sama dia, you ngerti asuransi itu seperti apa? Dia bilang, enggak Pak, baru belajar. Properti you ngerti seperti apa? Enggak Pak, baru belajar. Di MLM kau udah berapa lama? Dia bilang 3 tahun. Kenapa enggak pengalamanmu di MLM itu yang kau jadikan duit? Jadi siapa bilang nggak ada duitnya bisnis ini? Cuman kita aja yang nggak ketemu polanya untuk nyari duit. Sekarang udah wajar sekali ngelihat bintang 6 bonus 13 juta, bintang 7 bonus 32 juta. Yang kesebar kemana-mana, bener nggak? Dan Anda mungkin depresi ngelihat itu, karena Anda bintang 6 bonus cuma 2 juta, tapi Anda ngelihat bonus 32 juta, Anda depresi. Harusnya dari depresi itu Anda cari celahnya di mana. Oh, Anda lihat directnya kuat banget, bener nggak? Di situ yang Anda kelola. Jadi Anda temukan satu titik. Oh iya, saya lemahnya di direct. Anda belajar sambil Anda bangun jaringan. Buat apa ada 7 langkah, 7 kebiasaan sama 3 prinsip dasar kalau tidak ada pentingnya? Buat apa ada Royal Weekend kalau ini nggak penting? Mending kita jualan aja, gampang. Bikin format di BB segala macam, tak terus kita jualan. Tapi pertanyaannya, sampai kapan? 1 menjual 1000 berbeda dengan 1000 menjual 1. Saya malah menganjurkan Pak, Anda untuk jago jualan. Tapi setelah Anda jago jualan, jangan nyaman di situ. Kenapa? Karena kalau Anda sakit, habis Pak. Dan itu banyak yang terjadi. Downline saya jago banget jualan, sampai 25 juta Pak. Jualan tetap pas dia sakit 2 minggu. CPP aja terpenuhi. Kebayang nggak kalau Anda jago jualan, tapi Anda punya 10 orang yang jago jualan. Di bawahnya Anda punya 10 lagi, kelipatan 10. Di bawahnya punya 10 kelipatan, betul nggak? Itulah network. Itulah kekuatan network. Jadi Anda harus pakai itu. Jadi jangan cuma senantiasa umpamanya Anda, ya sekarang banyak juga orang yang jago networking. Bonusnya cuma begitu saja, home meeting di mana-mana. Wow, impianmu, bapakmu, ibumu segala macam yang closing odol sama Iris. Sampai kapan? Dikombin lah 2 ini, benar nggak? Direct untuk banyakin bonus, indirect untuk membangun kedalaman yang stabil. Kombin, jadikan 1. Anda harus jago jualan, Anda juga harus jago bangun jaringan. Nah hari ini saya tidak kupas mengenai jualannya. Karena itu bahasa tadi saya, no rule, nggak ada aturan. Kreatif aja, betul nggak? Tapi tahu nggak? Bisnis ini itu bicara mental.
Sekali lagi, bicara mental. Kalau mental Anda nggak ada, habis Anda di bisnis ini. Jangankan cuma bintang 7, bintang 8, Pak. God line aja, karena masalah mental, itu bisa berhenti loh di bisnis ini. Ini dulu yang kita samain. Terus berikutnya, komposisi penentu sukses, itu sebenarnya 10% skill. Selebihnya adalah impian dan sikap. Impian adalah sesuatu yang Anda tuju. Sikap adalah apakah Anda benar-benar menuju impian itu atau tidak. Nah, definisi sikap, perasaan seseorang tentang objek, aktivitas, peristiwa, dan orang lain. Perasaan seseorang. Jadi kalau Anda udah merasa, itu udah bagian dari sikap. Terus, kesiapan untuk bertindak, bereaksi dengan cara tertentu, positif, negatif, atau netral. Jadi kesiapan Anda untuk bertindak. Jadi Anda mau bertindak, mau mengambil kesempatan ini atau enggak, itu tergantung dari sikap Anda. Itu udah mulai dari sikap. Itu udah sikap. Jadi kalau umpamanya kita lihat yang penting sikap, yang penting kita sikap, yang penting sikap, yang penting sikap, pertanyaannya sejauh apa kita tahu tentang sikap itu? Apakah cuma sikap terhadap kerja keras? Oh enggak. Sikap itu banyak. Sikap itu universal. Sikap itu global. Bagaimanakah seorang pemimpin bersikap? Mengubah pemimpin berarti mengubah organisasi. Menumbuhkan pemimpin berarti menumbuhkan organisasi. Jadi kalau Anda mau bisnis Anda berubah, Andanya yang harus berubah. Bukan downline Anda, bukan upline Anda. Seorang silverline seperti saya, itu masih sangat banyak belajar. Saya bicara seperti ini, bukannya begitu saya juga melakukan semuanya ini secara full, enggak. Saya juga belajar. Setelah saya ingat ini, saya tahu, oh iya saya harus berubah. Oh iya saya harus berubah, saya harus berubah. Jadi bukan cuma Anda yang belajar, saya pun ikut belajar. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama manusia. Punya kekurangan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Jadi hari ini, jangan Anda lihat siapa yang bawa materinya, jangan Anda lihat downline Anda, tapi Anda lihat apakah materi ini masuk ke saya atau enggak. Sesuai dengan jaringan Anda atau enggak, sesuai dengan Andanya atau enggak. Karena hari ini, kalau kita mau bicara bisnis supaya besar, Anda nggak perlu berstrategi kanan kiri, punya modul, punya apa segala macam, nggak perlu. Yang penting Andanya mau berubah atau enggak. Kalau Anda siap berubah, dan itu sudah terjadi dengan kami itu berkali-kali. Masalah keuangan, hubungan upline downline ini parah banget saya dulu, Pak. Tapi karena saya pengen berubah, saya bilang, saya nggak peduli apapun, mau masalah keuangan seperti apapun saya nggak peduli. Yang penting impian saya. Saya kembalikan lagi ke bisnis ini, saya bisa berubah atau enggak. Jadi kalau Anda mau merubah pemimpin, menumbuhkan organisasi Anda, Andanya dulu yang harus berubah. Sekarang Anda tinggal plot apa aja kelemahanmu. Oh, malas. Oh, direkku kurang. Saya nyuruh orang CPP, tapi saya sendiri cuman menuhin omset 1000 BV. Padahal kita udah sering kasih tahu ke downline kita, ayo jago jualan, jago jualan, jago jualan, jago jualan, tapi kita sendiri tidak jago jualan. Makanya bisnismu begitu terus. Kenapa Anda nggak naik-naik peringkat? Kenapa Anda nggak bisa jadi crown dan segala macam? Karena Andanya tidak berubah. Sikap dulu yang harus berubah, hasil mengikuti. Anda kerja keras, downline Anda kerja keras. Anda kerja sistem, downline Anda kerja sistem. Anda pengaturan manajemen keuangan bagus, downline Anda pengaturan manajemen keuangannya bagus. Anda sikapnya sederhana, downline akan sikapnya sederhana. Jadi duplikasi, hati-hati dengan duplikasi loh. Upline-nya rambutnya mohak, downline-nya mohak semua. Upline jasnya bagus dikit, downline-nya bilang, beli di mana? Kos kakinya sama semua. Upline-nya baru pulang dari Cina, downline-nya pakai dasi Cina semua. Karena oleh-oleh paling murah memang dasi. Oleh-oleh yang paling gampang dilipat, dasi gitu kan. Nah jadi hati-hati dengan duplikasi. Anda malas, downline Anda malas semua. Anda suka marahin downline Anda suka marahin downline-nya semua. Serius. Itu yang terjadi. Anda nggak teachable ke upline, downline Anda mulai nggak teachable sama upline. Kenapa? Karena dia merasa, upline saya nggak teachable. Saya nggak teachable juga sama dia. Coba deh. Itu yang terjadi. Sukses itu berpola, gagal juga berpola. Pola sukses itu seperti apa? Rata-rata orang-orang sukses itu rajin, betul nggak? Rata-rata orang-orang sukses itu jujur. Rata-rata orang-orang sukses itu nggak ngerti apa-apa. Percaya nggak? Nama saya
Astuti, saya ibu rumah tangga, pekerjaan saya sambilan ngangkat barbel. Saya bisa seperti ini karena saya tidak hebat. Ada 7 langkah, 7 kebiasaan, sukses. Anda yang anak muda, wih ibu-ibu bisa. Masa saya nggak bisa? Betul nggak? Downline-nya Pak Haji Agus, kalau ada downline saya yang kaliber kakap, yang suka nyerah segala macam, tak nontonin itu. Nggak tahu baca. Crown 1 tahun berturut-turut. Bonus di atas 20 juta. Suami istri itu cuman ngorek sawit itu loh, sama jual pisang. Kebetulan 1 bis sama kami. Kalau umpamanya Anda ketemu orang seperti itu, Pak, Anda nggak mungkin presentasi dia. Kita belajar dengan orang-orang seperti itu, betul? Kita harus tampar diri kita, Pak. Kita nggak bisa bilang kita hebat. Saya ke RW Jakarta juga nampar-nampar diri. RW Bandung, tiba-tiba lama nggak ada, tiba-tiba ada. Berarti kan lagi booming di Bandung. Makanya downline saya ke Bandung semua. Kita harus nampar diri kita biar kita tahu kita itu kecil. Gitu loh. Jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa Anda ada mateng. Di satu titik Anda merasa Anda yang paling hebat. Di satu titik, disitulah Anda menghancurkan bisnis Anda. Kan Anda nih kan udah tahu nih, jaringan Anda yang gagal, polanya begini rata-rata. Betul enggak? Pasti sama aja polanya. Jaringan saya yang sukses, polanya begini. Anda sebagai leader, Anda pelajari pola itu. Nah, kesuksesan jauh lebih ditentukan oleh sikap dibandingkan kemampuan. Mau Anda punya kemampuan apapun, mau jago hipnoterapi, mau segala macam, tapi kalau sikap Anda tidak mencerminkan sebagai seorang pembangun jaringan, Anda akan stuck di satu titik di mana Anda udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sikap, karena sikap dan bukannya kemampuan yang membawa Anda ke keberhasilan nyata di pemasaran jaringan, maka aset Anda yang paling besar adalah antusias. Sikap. Sekali lagi sikap. Dulu Pak Luis bilang, impian dan sikap. Ada kasetnya Pak Luis yang melegenda banget. Sikap terhadap siapa aja, banyak sikap. Sikap yang paling penting adalah sikap terhadap diri sendiri. Kalau Anda mencoba dan gagal, Anda sedang belajar. Bila Anda mencoba lagi, Anda belajar untuk menang. Bila Anda berhenti mencoba, Anda akan belajar menjadi seorang pecundang sejati. Jadi, kondisi Anda sekarang, yang tadi, jaringan rontok, coba lagi. Terusin lagi. Jangan pernah bosan. Ada harga yang Anda akan pasti bayar. Anda coba lagi, coba lagi, coba lagi. Thomas Alva Edison berapa kali percobaan, Pak? 10.000, ada yang bilang 10.000, ada yang bilang 15.000. Sampai dibilang gila, diusir dari kampung, diceraiin istri. Nah, sifat-sifat seorang pribadi pebisnis sukses, itu dia punya visi. Kemampuan melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Nah, disinilah peran upline berperan. Karena upline melihat yang Anda tidak lihat. Upline dibutuhkan secara visi, bukan secara physically. Salah satu peran upline itu di sini. Karena Anda punya kerja keras hebat apapun, tapi kalau visi Anda nggak jelas, Anda nggak punya visi, Anda akan muter-muter di situ. Yang kedua adalah keberanian, kemampuan bertindak walaupun ada keraguan-keraguan yang besar. 2 hari menuju Crown Life, omset kurang 4 juta. Ini sejuta 4 orang, tapi ini di kota ini, di kota ini, di kota ini adalah tengah. Banyak orang punya banyak rencana, tapi dia tidak eksekusi. Oh, saya pengen begini nih, bikin ini, tapi cuma sekedar wacana aja, tapi tidak punya keberanian untuk mengeksekusi. Siapapun Anda, sifat apapun Anda, mau Anda plekmatis, mau Anda melankolis, mau Anda koleris, mau Anda sanguin, Anda harus punya keberanian yang hebat. Dalam hal keberanian menentukan sikap. Kenapa? Karena kalau Anda pelin-pelan, Anda nggak akan dianggap sama downline Anda. Itu yang terjadi gitu kan. Yang berikutnya adalah kreativitas. Nah, ini harus kreatif. Seorang leader itu harus kreatif. Misalnya dia ngelihat perkembangan zaman. Oh, grup ini besar ya. Gimana caranya? Dia kreatif, dia cari tahu. Apa yang grup itu pakai? Oh, begini. Oke, kita bikin yuk. Tek. Eksekusi dengan keberanian. Jadi punya kreativitas. Yang berikutnya adalah kemampuan menanggung kritik. Ini banyak orang nggak sanggup. Jujur saya juga kadang nggak sanggup dikritik, tapi belajar. Apalagi koleris kalau dikritik. Karena kritik itu ada yang membangun, ada yang tidak membangun gitu ya. Ya kita ambil aja yang membangunnya. Terus yang berikutnya adalah kemampuan menunda rasa puas diri. Belajar menahan rasa puas diri jangka pendek, lebih mengutamakan imbalan jangka panjang. Jadi umpamanya kalau ada bonus nih 3 juta nih. Kayaknya makan-makan deh di Pizza Hut. Tunda dulu, mending investasikan ke hal-hal yang mungkin Anda stok produk, mungkin
Nah, belajar kemampuan menunda rasa diri. Integritas pribadi ini tidak akan muncul dengan instan, tapi perlu proses yang kontinu. Dengan perjuangan, dengan usaha, dengan integritas, tumbuh menjadi sebuah karakter pada diri kita dan akan terlihat melalui sikap kita. Jadi, membangun integritas pribadi itu butuh waktu. Tidak simsalabim langsung tercapai, simsalabim langsung enggak, itu butuh waktu. Jadi, persoalan apapun, Pak, mulai dari diri sendiri. Masalah apapun masalahnya mulai dari diri sendiri. Kalau Anda pengen jaringan Anda bisa crown life, Andanya harus ikut crown life. Kalau Anda pengen Anda punya bonus, downline punya bonus besar, Andanya punya bonus yang harus besar. Jaringan Anda bisa teachable sama Anda teachable. Kalau Anda pengen dihargai upline Anda hargai downline Anda. Nah, sikap terhadap diri sendiri, sikap terhadap upline. Upline itu bukan atasan. Upline tidak bertanggung jawab atas kesuksesan Anda. Namun upline yang paling peduli dengan kesuksesan Anda. Kalau Anda nggak OP, atau Anda terlambat OP, siapa yang BBM pertama kali yang sering? Upline kan? Kalau Anda nggak royal, siapa yang marah-marah? Ya wajar. Enggak, soalnya pikiran Anda itu kalau saya royal dan upline saya crown. Itu pikiran Anda sih masalahnya. Jadi nggak mikirin diri sendiri gitu. Itu harus dibuang dong. Nggak ada kepentingan upline. Bisnis saya. Bagi saya, Pak, jangan konsultasi di atas panggung. Tapi saya sudah tanya beberapa sumber. Yang paling penting adalah hubungan ke upline, bukan ke downline. Yang paling penting. Hubungan ke downline penting. Tapi ke upline paling penting. Kenapa? Kecuali Anda pindah jaringan, Anda sudah nggak bareng dia. Tapi selama Anda masih menjalankan bisnis ini, dan dia masih menjalankan bisnis ini, Anda akan tetap bersama dia. Kalau downline, waktu saya ke bintang 4, bintang 3-nya beda semua. Pada saat saya ke bintang 5, bintang 4-nya beda semua. Pada saat ke bintang 6, bintang 5-nya beda semua. Begitu nanti di atas baru sama. Downline itu bisa ganti-ganti loh. Dulu deket sama ini, sekarang deket sama ini. Betul nggak? Ngerasain nggak? Tempat curhat Anda itu cuma ke upline loh. Makanya saya dulu, Pak, saya itu sama Pak Nursam, itu kayak dua sejoli, Pak. Kami saling mengasihi, saling menyayangi, memberikan kehangatan kami satu sama lain. Tapi tahu nggak sejarahnya? Waktu sama-sama kita bintang 6, bintang 7, bintang 8, saya nggak cocok sama Pak Nursam. Karena Pak Nursam plekma, saya koleris. Tapi akhirnya, Pak, Jogja punya gelombang gede. Upline-upline saya pindah MLM. Bikin MLM baru. Saya tinggal berdua sama Ucam ini. Sayang-sayangan yuk kita. Putar lagu gitu ya, berdua gitu. Can you feel the love tonight? Merenungi nasib kita berdua. Kita pernah gede loh 2006. Ucap, iya. Sekarang kok pada habis semua. Iya. Tapi kita harus bangkit. Oke, bangkit. Bangkit kita, Pak. Upline tidak bertanggung jawab atas kesuksesan Anda. Namun upline adalah orang yang paling peduli dengan kesuksesan Anda. Betul? Betul tidak? Betul tidak? Apakah Anda sudah mengucapkan terima kasih sama upline? Terima kasihlah sama upline sekarang. Silakan. Jangan malu-malu. Nggak sama. Ayo datangin. Datangin upline-nya. Maju. Downline saya mana? Alah, bagaimana? Downline durhaka semua ini, Pak. Lebih enak nggak? Lebih pelong nggak? Lebih asik nggak? Tim player itu, Pak, itu memang tidak bisa jadi jaminan. Tapi kalau Anda pengen sukses, Anda butuh tim player, Pak. Jangan kayak saya, Pak. Tinggal berdua. Sayang-sayangan berdua. Tinggal ganti-ganti lagu mulu kita, Pak. Sama Pak Ucam. Can you feel? Gandengan tangan pas sama Pak Ucam berdua. Gandengan tangan, matiin lampu, tatapan-tatapan mesra gitu. Jenis kelamin nomor 2, yang penting kasih sayang seorang upline gitu ya. Downline bukan bawahan, mereka itu mitra kerja. Pada saat Anda mengajak mereka bergabung, Anda memberikan harapan kepada mereka. Jangan kecewakan mereka, bantu mereka meraih impian.
Integritas Anda salah satunya ditentukan seberapa ikhlas Anda bisa membantu downline Anda. Jangan cuma Anda mau dihargai, tapi Anda hargai downline Anda. Kalau Anda minta dihargai dari upline, Anda hargai downline Anda. Anda jadikan dia betul-betul manusia yang sama, satu derajat sama Anda. Saya, Pak, front langsung saya nggak ada yang hidup. Yang hidup itu kedalaman. Kedalaman semua. Kenapa? Karena di awal saya menjalankan bisnis ini tuh very, very, very hard and hot. Sangat keras. Saya bikin home sharing, saya bilang jam 7 tank. Nggak ada jam 7, tak tutupin pintu, Pak. Tutup pintu. Teng. Yang di luar nggak bisa ikut. Itu dulu saya. Dulu. Sekarang udah berubah. Jangan takut ya. Sekarang udah berubah. Ya karena dulu terlalu sangat keras sama downline. Terlalu keras. Kerasnya Pak, nauzubillah Pak. Beneran serius. Padahal kalau mau dipukul juga sekali pukul jatuh, Pak. Keras banget. Jalanin bisnis ini tuh ya I did it my way. Nggak ada upline saya yang tahu, nggak ada downline saya yang tahu. Sayalah penguasa jagat raya. I am the Superman. Pokoknya begitu-begitu, Pak. Mulai rontok. Saya ketemu kaki tergede saya sekarang. Pada saat saya bintang 7, dia bintang 3. Berhenti. Saya bintang 7, dia baru bintang 3. Sekarang jadi kaki terbesar saya sekarang. Jadi kalau Anda sekarang downline Anda berhenti, terus ada harga dari sebuah keringat. Downline bukan bawahan, mitra kerja Anda. Pada saat Anda mengajak mereka bergabung, Anda memberikan harapan sama mereka. Pada suatu saat Anda closing dia, Anda memberikan harapan sama mereka. Dan itu tanggung jawab Anda. Makanya saya paling kesal lihat orang berhenti di bisnis ini pada saat posisinya sudah bagus, tiba-tiba dia berhenti. Padahal dulu dia ngomong, Tians ini luar biasa. Saya akan bantu Anda mencapai impian Anda. Saya paling kesal dengan orang-orang kayak begitu. Bangun impian-impian downline-nya, tiba-tiba dia berhenti. Kata mereka ya sama aja sih, kayak Ronaldo pindah ke sini segala. Beda, ini multi level. Bukan sepak bola loh. Mau Ronaldo pindah kemanapun saya nggak ngurusin. Yang penting Messi tetap di Barca. Asik. Tetapi membantu downline sampai mereka bisa mandiri adalah kewajiban Anda. Selama jaringan Anda masih dalam koridor sistem. Kalau downline Anda sudah tidak pernah pertemuan, presentasi tidak pernah, minta dibantu, jangan bantu, lupakan, cari yang lain. Bisnis kita bukan menjadikan, tetapi menemukan orang yang tepat. Menemukan orang yang tepat, dipoles dengan one vision, dipoles dengan upline-upline-nya, akhirnya terbentuklah sebuah karakter pemimpin. Batu-batu aja. Kalau batu-batu aja, mau ditaruh dimanapun, mau ditaruh di kasur, mau ditaruh di tetap aja batu. Tapi berlian, itu berbeda. Nah, membantu downline sampai mereka bisa mandiri. Downline-nya bilang, Pak bantu saya Pak, orang tua saya pengen umroh Pak. Tapi downline-mu nggak pernah pertemuan. Downline-mu bicara tiket aja masih ente yang bayarin. Dikasih tahu berkali-kali, nggak pernah dengar. Ya udah, jangan bermain di situ. Karena 1 tahun pertama di network marketing bilang sama aja Anda terjebak dalam mesaya komplek. Mesaya komplek itu adalah melakukan sesuatu yang Anda udah tahu sia-sia. Tapi karena itu adik saya. Kalau mau bantu adikmu Pak, pegang di bawahnya. Anda gesek dia dengan siapapun, nanti dia akan bergerak sendiri. Kan megang kedalamannya juga kita bantu dia, betul nggak? Banyak orang merasa nggak dibantu pada saat upline-nya megang ke bawah, mulai merasa, upline saya nih, mulai nih dia nih mau menghilangkan pengaruh saya kayaknya di jaringan. Ini saya nih, udah mulai dia nih, BBM-an sama si X nih. Apa maksud dia ini? Udah mulai ngerasain. Padahal kalau upline turun ke bawah, alhamdulillah saya bisa ngelebar.
thank you ya. Selesai. Kebanyakan orang yang takut dipegang bawahnya karena takut kehilangan pengaruh. Dia takut kehilangan pengaruh. Santai aja lagi. Pengaruh Anda itu timbul dari inner beauty. Asik. Inner beauty. Dari inner Anda. Kejujuran Anda, tingkah laku Anda, kesederhanaan Anda. Itu akan muncul dengan sendirinya karisma Anda, Pak. Nggak perlu dibikin-bikin. Biarkan downline memilih upline mana yang cocok sama dia. Karena tidak semua downline Anda itu cocok dengan Anda. Lepas aja menjalankan bisnis ini. Kerjasama yang baik. Bahasanya gini Pak, bahasanya Pak Luis. Positive thinking. Nah begini, kita sambungkan dengan pola. Jadi kan ada pola gagal sama pola sukses gitu. Kalau Anda sudah melihat pola-pola downline Anda ini kayaknya pola gagal, cepat ambil tindakan ekstrim. Misalnya begini, Anda cepat prospecting, kalau Anda kehabisan daftar nama, Anda prospecting, Anda ngelebar untuk membangun kaki itu. Jadi jangan lepas di 3 kaki gitu. Kebanyakan orang enggak, penyakitnya ini Anda udah tahu, tapi Anda lepasin gitu. Anda biarin berlarut-larut. Anda tetap aja di mesaya komplek tadi. Anda tetap berharap semoga bisa, semoga bisa, semoga bisa. Sebenarnya kita bisa melakukan kelebaran atau kita melakukan kedalaman. Kedalaman itu yang kita pegang. Karena ini pola-polanya kayaknya pola gagal. Kayaknya pola gagal. Jadi misalnya begini. Biasanya kalau penyakit-penyakit kita semua itu susah membangun di kaki ketiga, kaki keempat, dan kaki kelima. Kenapa? Karena kita sudah terlalu nyaman bermain di 2 kaki. Terlalu nyaman. Bermain di 2 kaki ini tinggal kita bilang, berapa? 12. Oke, saya datang. Berapa? 5. Saya nggak datang. Edifikasi mantap. Tapi bermain di kaki-kaki kelebaran, silver line harus siap nunggu di trotoar, Pak. Naik motor hujan-hujan segala macam. Naik bis, naik angkot pula. Siap. Tapi itu konsekuensinya. Jadi kalau mamanya Anda sudah tahu, kaki ketiga ini lemah, jangan dibiarin. Justru fokus ke situ terus. Kalau Anda sudah ketemu titik, di mana titik itu Anda harus bekerja, di mana titik itu Anda punya bonus gede, di mana titik itu menjadikan Anda bisa crown, di mana titik itu bisa menjadikan ambasador, fokus di titik itu, Anda lihat 2 tahun ke depan apa yang terjadi. Sikap terhadap crossline, mereka adalah motivator alami Anda. Siapa yang menjadi target acuan? Hindari persaingan yang tidak sehat, miliki etika berbisnis, jangan membahas bisnis dengan crossline. Mereka tidak berkepentingan. Miliki mentalitas berkelimpahan. Biasanya crosslining terjadi itu karena upline-nya juga. Ngerti maksud saya? Kalau anak muda itu kongko-kongko, kumpul-kumpul itu kadang keseringan. Jadi nggak ada kegiatan kumpul, nggak ada kegiatan kumpul. Jadi cerita dalam kumpul-kumpul itu bukan lagi bicara mengenai bisnis, tapi udah omong kosong. Jadi makanya this is business, profesional lah. Kalau udah malam ya udah, nggak usah lagi ngomong-ngomong. Biasanya udah keceplosan kanan kiri tuh. Jam 11. Kalau di Jogja itu jam 11 sudah pada pulang semua. Terserah mereka mau kemana mereka. Karena kita ngindarin banget no crosslining ini. Bangunlah hal-hal positif. Misalnya kalau Anda mau kumpul, bicarakanlah bisnis, bicarakanlah mengenai hal-hal positif, bicarakanlah keluarga. Tiba-tiba oh di sana anaknya sakit, yuk kita kumpul, yuk kita kunjungin sana sakit, yuk kita gini. Jadi hal-hal yang seperti itu yang paling penting. Anda jangan sampai kehilangan teman di luar. Teman-teman main waktu SMA, waktu segala macam, jangan sampai kehilangan itu. Jadi pada suatu saat Anda mau ngangkat hahihi, ya kan? Mau ngomong apapun, Anda bisa punya teman-teman anak-anak SMA atau anak kuliah. Kalau saya kayak gitu, kalau udah bete banget saya, panggil kumpul teman-teman kuliah. Kumpul bro. Ngapain? Mereka jawab, ngapain? Home meeting ya? Pak, saya pikir kita mau presentasi. Enggak, traktir. Oh sip, pada datang semua kan, ngumpul, ngakak, ketawa, ketiwi, cerita mengenai itu, cerita mengenai itu, bebas, tanpa ada downline. Kalau sama mereka ketawa, ketawa. Kalau sama downline, ketawanya harus diatur. Ada downline. Enggak, tapi kalau untuk yang begitu-begitu konsultasikan sama upline aktif ya. Mari bisnis kita ini kita buat secara profesional. Walaupun yang jalankan mahasiswa, pelajar, yuk pelajar yuk, profesional juga yuk. Profesional itu bukan masalah jaim menjaim, tidak. Profesional itu sikap Anda. Waktu-waktu penting bicara bisnis ya bicara bisnis, waktu-waktu penting nggak bicara bisnis, nggak usah bicara bisnis. Soalnya kadang begini Pak,
Makanya kadang downline saya heran gitu loh. Kenapa Pak Abdi ini jam 11, jam 12 kalau udah ngobrol itu udah langsung masuk. Langsung masuk kamar gitu loh. Karena saya takut. Nanti kalau saya bicara terus takutnya omong kosong yang saya bicarakan. Jadi nggak ada berkahnya lagi. Kadang keceplosan gitu kan omong kosongnya gitu kan. Karena begitu, makanya saya agak tahan gitu. Saya agak tahan kalau sudah jam 12, saya bilang oke, saya mau istirahat dulu. Ya udah saya istirahat. Karena saya takut saya ngomongnya nanti kebablasan, akhirnya cerita lagi mengenai crossline, cerita ya maklum, manusia biasa Pak. Saya juga tidak sempurna. Saya lemah juga gitu. Nah itu yang saya jaga gitu loh. Jadi hal-hal yang penting aja yang saya cerita. Kalau udah selesai. Kalau mamanya meeting kayak gitu, oke, ada lagi nggak? Biasanya downline itu pada saat habis meeting ngumpul-ngumpul lagi gitu kan? Saya bilang masih ada yang lain nggak? Ada nggak? Ya balik aja. Besok persiapan jadwal. Selesai. Karena kebanyakan saya lihat anak muda ya, kongko-kongko yang nggak penting dihilangin lah ya. Sepakat nggak? Aplaus buat Anda semuanya. Sikap terhadap pertemuan. Pertemuan itu seperti ini Pak. Tuh. Kalau Anda nggak pertemuan di tengah, berarti talinya gini loh. Tuh, benar nggak? Pertemuan itu menjaga stabilitas semangat. Paulus Tan bisa bertahan 2 tahun hanya gara-gara pertemuan. 2 tahun saya bertahan walaupun nggak ada yang hadir karena pertemuan. Karena Wilbert Karimun mengatakan dia harus hadir pertemuan walaupun segala macam. Teachable dengan upline-nya dapat, pelaksanaan di lapangan dapat. Wajar penerima Scoopy 16 tahun. Ini bukan bisnis pertemuan, tapi gunakan pertemuan sebagai tonggak bisnis, namun sadari bisnis ini dibangun dari pertemuan ke pertemuan. Sikap terhadap masalah, ini juga. Upline Anda bukan tong sampah keluhan. Berhenti mengeluh dan mulai cari solusi. Bunyi handphone, upline, curcol upline, downline saya itu upline. Segala macam. Besoknya begitu lagi, upline. Apalagi kalau downline sering nelpon upline, itu minjem duit. Wah, pasti upline-nya nggak ngangkat tuh. Karena apa? Karena upline juga stres Pak. Iya kan upline tempat curhat, ya, tapi jangan curhat mulu dong. Yang dicurhatin gitu, pas minggu ini dicurhatin, jaringan nggak ada di pertemuan, nggak ada home meeting. Minggu depan yang dicurhatin itu lagi, berarti kan nggak ada perkembangan, bener nggak? Upline bosan lah. Akhirnya Anda akan ngelihat upline pasti nggak ngangkat karena Anda bikin susah. Beda kalau downline yang lagi semangat, upline justru nelpon. Beneran, saya kalau nyari semangat, saya telepon downline saya lagi in. Lagi nggak semangat, saya lagi sign. Gimana? Oh gila, bonusnya ini, bonusnya bintang 6, nyuk 6, baru 4 bulan udah 13 juta. Padahal cuma di rumah tangga, semangat saya. Lihat orang-orang seperti itu. Makanya upline Anda itu bukan tong sampah keluhan. Berhenti mengeluh dan mulai cari solusi. Mengeluh berarti menciptakan masalah baru. Mengeluh tidak menghasilkan solusi. Mengeluh memperburuk situasi. Upline Anda akan jenuh dengan keluhan Anda dan mulai menghindari Anda. Bagi Anda sendiri, Anda akan semakin diyakinkan bahwa situasi sangatlah sulit dan tidak terpecahkan. Ingat, sesuatu yang terjadi berulang-ulang, lama-lama akan menjadi kebenaran. Saya nggak bisa. Bisa nggak ya? Saya nggak bisa. Akhirnya, katupnya bilang nggak bisa. Sikap terhadap kegagalan. Lihat nih, ini orang nih, dia bangun tuh. Kan? Padahal di sini emas. Di sini emas, tiba-tiba dia balik. Artinya apa? 3 langkah lagi tambang emas. Salah satu penyebab kegagalan yang paling lazim adalah kebiasaan menyerah pada saat menghadapi kegagalan sementara. Jaringan rontok, itu kekalahan sementara kan? Anda bisa bangkit lagi kan? Bangun lagi kan? Kemenangan yang abadi itu adalah dilihat dari proses. Nah, itu sikap terhadap kegagalan. Sikap terhadap perjuangan. Di Tianzi itu ada 3 tipikal orang. Yang pertama adalah quitters, berhenti. Yang kedua adalah campers. Ya, udah puas lah dia dengan bonus 2 juta, 3 juta. Puas di situ dia. Jadi dia fokus jalanin Tianzi, tapi dia puas dengan seperti itu. Kalau ada orang yang terima niaga, luxury segala macam, alhamdulillah. Cuman sebatas itu, tapi mereka enggak gitu loh. Nah, polanya orang-orang yang climbers itu berbeda. Visinya udah tinggi. Dia bilang kerja saya ini kurang. Pak. Dia kerja habis-habisan. Di satu tujuan dia berpikir ini harus gue dapat. Itu orang-orang yang typical climbers. Typical climbers itu dia pantang menyerah. Siapa yang pengen jadi climber? Aplaus buat Anda semuanya.
Jadi perjalanan kita sebenarnya masih panjang. Tapi dalam perjalanan itu, Anda udah terima Scoopy, Anda terima niaga, kehidupan Anda mulai berubah. Masih banyak peringkat-peringkat di depan. Jangan puas, kita harus jadi climbers. Harus ada Luis Tendian berikutnya dalam ruangan ini. Jangan puas hanya cuma sekedar bintang 8, bronze lion, silver lion. Jangan puas. Masih banyak peringkat-peringkat yang harus kita kejar. Susi Susanti bilang begini, bagus banget, kena banget bagi saya. Kenapa seorang pemenang itu harus kerja keras, lebih keras daripada orang lain? Harus berlatih, lebih kuat daripada orang lain. Susi Susanti ngomong kayak gitu, legenda bulu tangkis. Kata dia cuma satu. Kenapa seperti itu? Karena juara satu cuma satu orang. Pada suatu saat Anda sudah berpikir untuk mengalahkan orang lain, di saat itu Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan dia. Tapi kalau Anda berpikir untuk mengalahkan apa yang ada di kertas Anda, di saat itu Anda nggak sadar kalau Anda sudah melewati semua orang yang dulunya Anda perkirakan bisnis dia lebih besar daripada Anda. Jadi maksud saya adalah target di kertas Anda, fokus ke situ, tidak usah tengok kanan kiri. Anda fokus ke kertas Anda. Apa tujuan Anda? Anda nggak usah menengok umpamanya crossline saya ini, dia bisa ambasador, dia bisa crown. Jangan fokus ke situ. Kalau Anda fokus ke situ, Anda tidak akan pernah lebih besar daripada dia. Karena katup dia itu mempengaruhi Anda. Tapi kalau Anda fokus di atas kertas Anda, tidak sadar, upline-nya pun Anda lewatin. Itu namanya push the limit. No boundaries, apalagi. Thinking out of the box, apalagi. Nah, saya pengen cerita mengenai hasil-hasil yang saya, hasil-hasil, enggak. Saya cuma pengen ngelihatin perubahannya aja. Ini saya di usia berapa gitu ya. Perubahannya itu bukan dari fisik ya, tapi dari fresh, lebih fresh. Ini kan susah Pak. Kos-kosan nggak ada, motor nggak ada gitu ya. Kayak dulu susah banget orangnya. Makanya maksain senyum. Maksanya senyum gitu kan. Tapi kalau di sini udah lebar Pak. Utang nggak ada. Kartu kredit cuma satu. Aman, tentram, pembayaran debit. Ini Pak perubahannya Pak. Saya nggak mau terlalu ini. Ini mobil saya, ya kan? Mercy Pak. Anak muda pakai Mercy. Nah, ini Turki perjalanan ke-18 saya ke luar negeri. Kenapa saya ambil foto ini? Kalau ini saya foto di Bandung, saya dikira penjaga cottage, penjaga villa. Kamar kosong. Cuman karena saya fotonya di Turki, makanya tidak kelihatan penjaga villanya. Ada yang suka makan kebab Turki nggak? Di Turki, rasanya itu Turki gimana gitu. Pokoknya, nah gitu ini Turki. Terus ini Vision Seminar ke-48. Selama saya ikut Vision Seminar, bukan jadi peserta, mohon maaf, guest speaker. Kalau cuma jadi peserta Anda juga punya fotonya gitu. Foto-foto di mobil gitu. Kejar-kejar Pak Abdi Swardin. Wah, Abdi Swardin foto-foto. Aduh senang sama Pak Abdi ini. Rombongan. Foto sendiri-sendiri ya Pak? Ya elah, rombonganmu 20, foto sendiri-sendiri. Mati berdiri gue. Vision Seminar Pak. Vision Seminar terakhir saya di Padang. Ini yang udah ke-48. Seluruh kota di Indonesia udah pernah saya pergiin, tinggal Aceh yang belum. Mantap kan? Dengan bisnis ini. Terus ini time freedom lah ya. Banyak orang bilang, Tiansi itu nggak passive income. Tiansi itu tetap kerja. Ya iyalah, dalam agama saya pun diharamkan passive income. Tidak ada. Tetap harus kerja dulu gitu. Tapi kerjanya yang namanya freedom adalah kita bisa memilih waktu kapan kita bisa bekerja dan kapan waktu untuk keluarga. Itulah freedom. Itulah freedom. Kayak waktu istri saya sakit 1 bulan Pak. 1 bulan saya nggak ngerjain apa-apa. Saya fokus ke istri saya pada saat itu. Itulah freedom. Itulah freedom. Saya bisa memakai waktu-waktu berkualitas saya. Itulah freedom. Terus berikutnya, ini rumah pertama saya.
Saya nggak tempati. Saya nggak tempati. Kenapa? Ya enggak aja. Kenapa Pak? Ya nggak mau. Kok Anda yang sewot? Saya beli 760 juta. Cash berjangka. Per bulannya 35 juta, per bulan 35 juta selama 2 tahun. Terus ada trouble. Ini ada trouble. Terus saya beli rumah lagi Pak, yang kedua. Nah ini rumah yang kedua. Nah karena pernah trouble, jadi saya trauma dengan cash. Akhirnya ini saya masukin ke bank, harganya 1 miliar, per bulan saya harus bayar 10 juta. Nah terus ini wisuda S1 saya pertama, wisuda S2 Mercy, ini kapal. Wisudanya itu 2 kali sudah. Ya ntar insya Allah ketiga kali, keempat kali. Kalau profesornya udah villa tuh kan, all reward achiever. Jadi saya sering angker kayak gitu. God Lion Indonesia, all reward achiever. Abdi Suardino sering itu, tiap baru bangun. Amin dong. Jadi gitu, itu yang menjadikan kekuatan. Jadi baru bangun Anda langsung bilang, penerima mobil niaga bintang 7. Nah, kan? Pak Anda mau kejar Scoopy, Anda bilang penerima Scoopy bintang 5, penerima Scoopy termuda, penerima Scoopy tertampan. Kalau cowok, jadi begini. Sudah pernah lihat iklan Dove belum sih? Jadi ini perbedaannya cowok sama cewek ya. Kalau cowok, ada orang yang ngegambarin, jadi dia duduk. Terus disuruh ngegambarin diri dia. Kamu itu seperti apa orangnya? Iklan apa itu ya? Kamu seperti apa orangnya? Kamu itu seperti, dia bilang, oh iya hidungku itu mancung. Ya agak tampan dikit lah. Pada saat dia gambarkan itu, terus ada juga orang lain disuruh menggambarkan diri cowok ini. Jadi perbedaannya signifikan Pak. Yang bayangan si cowok ini, dia itu Brad Pitt, seperti Brad Pitt. Tapi orang lain ngelihat dia, jeleknya minta ampun. Karena cowok ini memang dilahirkan dengan kepedean tingkat tinggi. Tapi kalau cewek berbeda. Cewek berbeda. Pada saat dia ditanya, dia bilang, oh iya rahang saya nggak terlalu bagus. Oh iya dagu saya, pipi saya segala macam belum. Jadi pada saat digambarkan dengan kacamata dia, jelek. Tapi orang lain nggambarin dia bilang, oh iya rahangnya bagus kok, ininya bagus kok, akhirnya cakep, cantik, oh keren, keren, Anda boleh nonton deh nanti, keren banget. Jadi cewek itu, dia merasa dirinya jelek, dia merasa tidak ada puas, tapi orang lain melihat dia itu lebih cantik daripada apa yang dia gambarkan. Berbeda cowok, kalau cowok tidak merasa tampan daripada orang lain gambarkan. Udah istrinya sering ngomong dia jelek, masih aja dia bilang, saya tampan kok. Kalau cewek enggak, makanya cewek itu paling sensitif kalau Anda bicara mengenai wajah, tubuh, segala macam, itu paling sensitif. Namanya gini, kamu agak gemukan, apalagi dia udah diet segala macam gitu, tiba-tiba kamu bilang, sama temen kadang kayak gitu kan, kita keceplosan, kamu gemukan ya, kamu kok jerawatan ya? Waduh dia nggak suka. Kalau cowok bilang, makin tampan aja. Langsung. Oh iya ya. Oh iya. Kayak gitu ini Pak. Tak. Ini foto idola saya sekarang ini. Sering saya pasang di PP BBM. Kenapa idola? Karena saya duduk dengan para penerima reward. Waktu saya masih bintang 3. Saya masih bintang 3, Pak Angel udah terima. Saya masih bintang 3, Pak Rudi sudah terima kapal pesawat. Saya masih bintang 3, Pak Kanis sudah bintang 8. Saya masih bintang 3, Pak Effendi sudah terima mobil mewah. Dan akhirnya saya duduk bareng sama mereka sejajar. Suatu saat Anda berjuang ini 5 tahun ke depan tanpa Anda sadari, Anda nanti tiba-tiba satu pesawat dengan Louis Tendean, satu pesawat dengan Purno Warsono, satu pesawat dengan eksekutif direktur Abdi Suardin. Amin dong. Jangan cuman asiknya, aminnya juga penting, gitu kan?
Bercanda-bercanda tapi kan di atas dengar tuh kan. Simsalabim, ketemuin orang-orang bagus. Ketemuin orang di sana mirip Luis Tendean, jadi sendiri. Temuin orang di sana, kan? Mirip Agus Trilaksono, jadi sendiri. Enggak ngapa-ngapain, tiba-tiba saya eksekutif direktur. Mimpi kali ya. Nah, masih depresi nggak? Masih depresi nggak? Saya lihat perjuangan saya deh. Saya nggak ngeliatin hasil di akhir, saya ngeliat perjuangan saya ya. Leadership is action, not position. Kepemimpinan adalah tindakan, bukan posisi. Ini jaringan saya di Palembang. Udah bintang 6. Saya bangun habis-habisan, pulang balik Palembang, pulang balik 2 tahun yang lalu. Tiba-tiba dari omset 46 juta jadi 2 juta. Saya bilang, ya Allah, apa ini? Nggak masalah. Ini jaringan saya Cilegon, habis-habisan saya di Cilegon juga. Jaringan saya di Cilegon, saya bangun, naik bis, apa itu? Arimbi Airline saya. Arimbi Airline. Arimbi Airline smoking areanya di belakang, kan? Smoking area di belakang. Pas di smoking area di situ semua ayam, sendang. Akhirnya kita duduknya begini loh. Tapi saya nggak pernah ngasih tahu yang Cilegon-Cilegon nih. Ngasih tahu biar aja itu saya tersiksa sendiri ya. Yang penting kalian bahagia. Asik. Ini saya home meeting di sana tuh, di Cilegon tuh. Gitu-gitu home meeting. Jadi masih home meeting sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini jaringan di Bogor. Terus ini home meetingnya di Bogor. Sampai kapan? Bentar malam jam 7 saya home meeting di Bogor. Ini jaringan di Cirebon. Ini home meetingnya di Cirebon. Ini jaringan di Cibubur. Terus ini jaringan di Banjar Patoman. Banjar Patoman ya? Banjar Patoman. Ini home meeting saya di Purwokerto. Jadi yang hadir ini di sini 4 line berbeda. Dan di luar 4 kaki saya yang udah gede. 4 line berbeda di luar kaki saya yang gede. Ini Pak, home meeting Pak. Terus begini saya kalau jalan kemana-mana. Pak Elvanto pernah lihat saya naik motor di mana-mana, di semua kota naik motor saya kemana-mana. Tapi sambil naik motor itu saya langsung pukul helm mereka. Awas kalian gak sukses ya. Awas kalian gak sukses ya. Awas kalian gak sukses. Awas kalian gak sukses. Gitu. Cuman bentuknya kasih sayang. Awas kalau gak sukses ya. Lepaskan baju Silver Lion-nya. Kalau masih pakai Silver Lion-nya nggak dapet. Makanya saya keluar kota. Makanya jangan heran banyak leader-leader itu hijrah. Kenapa? Kalau saya bangun di Jogja nyaman banget. Ada Mercy, orang tinggal datang ke rumah, nyaman banget. Akhirnya saya keluar kota kemana-mana. Terus ini yang naik bis. Ini Arimbi. Anda lihat saya di mana? Coba Anda perhatikan posisi saya. Di belakang paling atas. Jadi ini tempat duduk nih, tempat duduk orang nih. Saya itu di atasnya. Emang Arimbi Airline itu memang ada eksekutif. Orang-orang Cilegon tahu itu. VIP benar. VIP. Atasnya nih loh, di atas. Yang terakhir saya tunjukin fotonya ini. Ini saya naik angkot. Mau isi GOP, downline semua, nggak ada mobil. Kalau naik motor basah, saya naik angkot sendiri. Padahal saya nggak tahu wilayah di Bogor itu seperti apa. Tapi saya lakuin. Silver Lion. Anda mau bilang kerja Anda sudah sangat luar biasa? Yuk, tanding-tandingan yuk. Kami juga kerja gila-gilaan. Makanya jangan heran kalau banyak orang berhenti di bisnis ini. Mereka tidak bangun ke samping. Kalau leader yang masih bertahan di bisnis ini, kenapa? Karena bonusnya gede. Karena kami tahu bonus terbesar kami adalah di kelebaran. Begitu. Jangan lihat sekarang. Anda lihat sekarang saya masih bawa Royal. Kemarin saya belum bawa Royal. Anda lihat nanti saya bawa crown-nya banyak. Tapi itu butuh proses. Karena saya tahu keringat saya itu nggak mungkin cuma segini aja. Saya itu ditakdirkan menjadi khalifah. Saya ditakdirkan sebagai pemimpin. Kalau Pak Luis bisa, saya pun pasti bisa. Hidup itu cuma 1 kali. Hidup itu cuma 1 kali. Hidup itu cuma 1 kali.
Kelebihan Pak Luis dibandingkan saya karena Pak Luis bergabung lebih awal daripada saya. Itu aja. Pak Luis punya kelemahan, saya punya kelemahan. Pak Luis punya kelebihan, saya punya kelebihan. Kalau Pak Luis bisa sampai di posisi 5 diamond, saya pun insya Allah pasti bisa sampai di 5 diamond. Allahu Akbar. Sama-sama kita ngotot. Jadi climbers. Jadi climbers. Bagaimana caranya Anda fokus? Jangan kemana-mana. Fokus Anda di satu titik. Apa yang Anda mau kejar di awal? Kalau Anda pengen terima Scoopy, Anda cari Scoopy itu. Anda fokus di satu titik. Karena Anda tidak akan bisa fokus kemana-mana kalau Anda nggak fokus di satu titik. Anda mamanya mau fokuskan bonus, mau fokuskan ini segala macam, Anda fokus di Scoopy. Bonus Anda pasti gede, kena semua apa yang Anda dapatkan. Setelah Anda terima Scoopy, Anda fokus, Anda mau fokus niaganya. Anda fokus niaga 140 juta cash, Pak. 140 juta akan ditransfer ke rekening Anda. Bagi Anda yang bintang 7, bintang 8, sebenarnya hak Anda untuk terima itu. Bukan cuma orang-orang yang dapetin niaga. Padahal Anda udah tahu, bangun niaga itu butuh 3 kaki, 50, 50, 50. Udah ada tangganya. Dan Anda tahu, yang kurang itu di kaki ketiga. Kenapa Anda nggak sikat habis-habisan di kaki ketiga? Anda target 3 bulan ke depan harus masuk kualifikasi pertama. Kalau Anda nggak lakukan sekarang, Pak, Anda akan digilas orang lain. Anda itu pemimpin, Anda itu khalifah. Anda itu punya kelebihan di atas rata-rata daripada orang lain. Anda itu istimewa. Anda itu istimewa. Istimewa, Pak, Anda, Pak. Orang tua Anda bangga dengan Anda, dengan apa yang Anda lakukan sekarang. Yuk, kita buat lebih lagi. Memang tidak semua bisa tercapai, Pak. Tapi minimal kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik. Kita sudah keluarkan raksasa dalam diri kita semuanya. Benar nggak? Lakukan yang terbaik. Lepaskan raksasanya, Pak. Lepaskan raksasanya. Kalau Anda sudah ikhlas, lepas semua itu, lihat aja. Dan itu yang kami rasain. Apapun yang saya omongkan, saya pun masih belajar. Yuk kita sama-sama berubah, yuk. Anda berubah, saya berubah. Anda menjadi pribadi yang lebih baik, saya jadi pribadi yang lebih baik. Sama-sama kita berubah, yuk. Saya tidak bilang semua dalam ruangan ini akan jadi pemenang. Tidak, pasti ada yang kesingkir lah. Bahkan pasti ada yang berhenti dalam ruangan ini. Kalau saya tanya sama Anda, siapa yang pengen jadi penerima niaga? Pasti semua angkat tangan. Siapa yang pengen jadi luxury card? Pasti semua angkat tangan. Tetapi hati Anda, itu yang mengatakan sesungguhnya Anda mau jadi pemenang atau tidak. Anda mau terima niaga atau tidak. Anda mau terima Scoopy atau tidak. Itu yang menentukan semuanya hari ini. Hari ini hanya keyakinan Anda. Komitmen Anda yang membuat Anda bisa terima semuanya. Nggak usah takut, Pak. Nggak usah takut. Kalau orang lain bisa, Abdi Swardin bisa, masa sih saya nggak bisa? Anda tinggal bilang, Abdi Swardin itu cuma lebih dulu menjalankan bisnisnya daripada saya. Kalau saya sama-sama dengan Abdi Swardin dulu, pasti saya sama dengan Abdi Swardin. Selesai. Anda bangkit, raksasanya udah ngeri, Pak. Anda itu istimewa. Anda itu istimewa. Anda itu istimewa. Anda itu istimewa, Pak. Ketika Anda merasa kekenduran semangat berbisnis, pernyataan di bawah ini bisa memotivasi Anda. Intelijensia tidak bisa menyelesaikan masalah. Amat banyak orang-orang cerdas di luar sana tetap miskin. Edukasi tidak dapat melakukan apa-apa karena banyak gelandangan berpendidikan di luar kota. Skill tidak dapat melakukannya karena banyak orang dewasa yang punya skill tapi tetap nganggur. Hanya persisten yang akan melakukan dan tidak ada yang mampu menahan kekuatan sebuah semangat yang membara. Anda harus semangat bisnis ini. Bakar orang lain dengan semangat Anda. Jangan sampai aura Anda itu kebakar daripada negatifnya orang lain. Jadi terang, jadi pelita, jadi penerang sama orang lain. Buktikan sama orang lain kalau Anda bisa. Buktikan sama orang lain kalau pandangan mereka tentang Anda salah. Kalau Anda akan menyelesaikan bisnis ini sampai tuntas. Tinggal kita bicara dengan waktu. Tunggu waktu, tunggu saatnya. Anda tinggal tanamkan sama diri Anda. Tunggu saatnya, tunggu saatnya. Kalau sekarang Anda belum dikasih naik peringkat, atau Anda mau ngejar sesuatu, tapi Anda belum dapat, Anda kembali ikhlas, Anda bilang, saya belum layak untuk mendapatkan peringkat itu. Saya belum layak untuk mendapatkan itu. Tuhan belum ngasih, Allah belum ngasih Anda untuk seperti itu. Allah pengen Anda siap dulu, Tuhan pengen Anda siap dulu, baru Tuhan akan kasih rezeki itu sama Anda semua. Makanya saya bilang, kalau mau bisnis Anda berkembang, Andanya yang harus berkembang. Andanya yang harus siap fight. Andanya yang harus siap berjuang. Bisnis ini bicara kerja keras, bukan kepintaran. Siapa kerja keras, dia akan dihargai lebih banyak.
Bapak Ibu sekalian, terakhir bagi saya, jangan pernah menyerah. Apapun tantangan Anda di luar, apapun nanti yang menghadapi Anda di luar, Anda jangan pernah menyerah sedikit pun. Anda jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Karena di luaran sana, anak Anda, ibu Anda, bapak Anda menanti Anda setelah ini dan pengen melihat perkembangan berikutnya. Dalam hati mereka akan tanya, kapan kamu bawa aku ke luar negeri? Dan sekarang saya tahu Anda lagi berjuang. Sekarang saya tahu Anda lagi habis-habisan di bisnis ini. Sekarang saya tahu banyak jaringan Anda yang lagi rontok. Sekarang banyak yang lagi tidak percaya dengan Anda. Tapi percaya sama satu hal. Percaya terhadap satu hal. Allah tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya. Karena di kitab suci manapun sudah dijanji, Pak, bagi siapa yang kerja keras, bagi siapa yang berdoa, dia akan dapat lebih banyak daripada orang lain. Jadi Anda cuma percaya satu hal itu. Anda percaya dengan agama Anda. Di agama Anda, Tuhan tidak akan membiarkan Anda. Kalau sekarang orang lagi nggak percaya dengan Anda, berikan kepercayaan kepada dia. Buktikan. Buka mulut dia dengan bukti. Buka mulut dia dengan bukti. Buktikan, Pak. Kata-kata orang lain itu tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Waktu berputar terus. Waktu berputar terus. Waktu berputar terus. Sekarang tinggal menunggu tindakan Anda. Sekarang tinggal menunggu action Anda. Sekarang tinggal menunggu komitmen Anda. Semuanya sudah tersedia. Tinggal dari Anda pribadi sekarang. Sekarang sudah tersedia. Tinggal dari Anda sekarang. Anda lakukan 0-100%. 0 atau 100%. Tidak atau lakukan sekarang. Tidak menunggu apa-apa. Tidak menunggu mana-mana. Setelah keluar dari ruangan ini, Anda fight habis-habisan, Anda gila-gilaan habis-habisan di luar, dan buktikan 2 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, Anda layak menjadi seorang pemenang. Anda layak berdiri di panggung. Anda layak bisa punya kehidupan yang luar biasa. Satu kepakan sayap di San Francisco bisa merubah cuaca di Shanghai. Mari kita rubah diri sendiri. Mari kita rubah diri sendiri. Kita rubah diri kita, Pak. Rubah diri kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Rubah diri kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik. 2 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, Tuhan akan memberikan apa yang pantas Dia berikan kepada Anda. Saatnya akan datang. Saatnya akan datang, Pak. Percaya sama saya. Fokus, kerja keras. Fokus, kerja keras. 2 tahun ke depan, Anda akan bisa lihat hasilnya. Sukses buat kita semuanya.